Ya, shalom Ibu Bapak. Ya, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kami juga boleh berkenalan dengan Pak Yohanes. Pak Yohanes itu pertama kali Pak ya hadir di sini ya. Selamat datang Pak ya. Dan ada juga yang lain yang baru pertama kali hadir ya. Selamat beribadah bersama dengan kita. Ya, ada yang baru pertama kali di sana. Ya. Selamat beribadah bersama dengan kita. Ya, firman Tuhan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan tema khotbah tentang keluarga Kristus. Ya, haleluya. Ya. Untuk itu saya ajak Bapak Saudara untuk membuka Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, mohon kesediaan jemaat kembali untuk bagi berdiri ya. Kita akan baca pergantian ayat demi ayat ya. Saya akan baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara bersama-sama baca ayat yang ganjil. Sampai ayat 33 nanti kita akan bersama-sama bacanya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya sebaginya. Untuk menguduskannya sesudah yang menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan tenang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, amin. 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan memperawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. 33 kita baca bersama-sama. Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti diri sendiri, dan istri adalah menghormati suaminya. Amin. Silakan. Saudara, khotbah ini bukan hanya diperuntukkan kepada yang sudah menikah, ya, tetapi bagi semuanya, baik yang sudah menikah, belum menikah, maupun yang tidak menikah. Saudara, ya, supaya apa? Yang menikah semakin diberkati, amin. Semakin bahagia. Yang belum menikah segera menikah, yang waktu menikah, ya. Ya, yang tidak menikah tidak apa-apa. Ini hubungan Kristus dengan jemaatnya juga. Saudara kasih Tuhan, kita semuanya boleh diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Sobat sedang Tuhan, keluarga itu adalah ide dan rancangan Tuhan sendiri, amin. Iya, rancangan Tuhan. Ya. Kejadian 2 ayat 18, tolong tayangkan. Kejadian pasal 2 ayat 18 ya. Ya, saya akan bacakan ya, Saudara. Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Saya hari ini bukan khotbah pernikahan loh ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pernikahan atau keluarga itu adalah ide daripada Allah sendiri. Ya. Nah, apa kehendak Allah dalam keluarga? Yang pertama, keluarga itu mencerminkan gambar Allah. Saudara,
Saya Kejadian 1 ayat 27. Keluarga itu mencerminkan gambar Allah. Ya. Kemudian ayat 27 Kejadian pasal 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Bersama-sama kita baca. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi gambar Allah itu bukan laki-laki saja, bukan perempuan saja, tapi laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah mereka. Ya, Immanuel. Makanya keluarga itu mencerminkan gambar Allah. Satu laki-laki dan satu perempuan. Kalau satu laki-laki, dua perempuan, gambar siapa tuh? Apalagi dua laki-laki, satu perempuan. Gambar siapa tuh? Ya enggak tahu itu. Saudara, gambar siapa itu? Setahu saya kalau satu laki-laki, ya, 7 perempuan itu, bahasa apa tuh namanya di? Kalau yang rame kapan hari? Ya, ada kakek siapa? Yang punya istri banyak itu. Ya. Kakek Sugiono ya? Bukan Sugiono. Kakek Sugiono ya. Terkasih dalam Tuhan ya. Dan mencerminkan gambar Allah. Yang kedua, ya, keluarga itu Tuhan menciptakan keluarga supaya ada penolong bagi laki-laki. Kejadian pasal 2 ayat 18 ya, Kejadian pasal 2 ayat 18. Ya, saya akan bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Rupanya laki-laki itu perlu ditolong. Artinya apa? Banyak yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Amin. Karena itu perlu ditolong. Yang paling fatal itu apa? Melahirkan anak. Nggak bisa laki-laki. Ada nggak di dunia ini laki-laki melahirkan anak? Ya, perlu ditolong. Dalam banyak hal, ya, banyak hal. Ya, kadang-kadang ya masak aja nggak bisa. Amin. Padahal Pak Kuning pintar masak, jago masak. Ya, tapi kebanyakan laki-laki ya sama saya itu kalau masak untuk ciku, wah paling seneng ciku. Tapi saya, Ibu Gembala pernah agak Kalimantan, saya masak untuk anak 2 hari dan tersentuh. Akhirnya ciku lagi yang makan, saudara. Haleluya. Kemudian berikutnya, saudara, kehendak Allah dengan keluarga supaya manusia menerima berkat. Ya, Kejadian 1 ayat 18a. Kejadian 1 ayat 18a. Saya akan bacakan, ya. Atau ayat 17 mulai. Nanti dulu, jadi 1. Kejadian 1 28, ya, 28a. Allah memberkati mereka, ya. Nah, sampai situ saja, ya. Allah memberkati mereka, atau biar enak itu bacanya, saya baca mulai 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian ayat 28, Allah memberkati mereka. Ya, apakah kalau sendiri Allah tidak memberkati? Diberkati juga, tapi akan lebih diberkati kalau sudah berkeluarga. Saya ingat waktu saya sendiri, saya waktu bujang, berat badan saya tidak pernah naik, tidak pernah mencapai 50 kilo, saudara. Ya, badan kecil, kemudian saya suka pakai celana Arafik, mobil, saudara. Ya kalau saya jalan, Arafik lewat, saudara. Ya, dan makannya teratur, saudara. Tetapi ketika saya menikah, saya ingat masakan pertama kali yang saya makan dari istri saya itu adalah sup kepala ikan. Wah, sampai sekarang kerasa. Sudah berapa tahun menikah tuh? Ya, sudah berapa tahun? 96, 19 Mei 96, saudara.
tapi masih kerasa. Karena apa? Itu masakan istri yang pertama kali, luar biasa, saudara. Dan setelah saya menikah, berat badan saya terus naik sampai 70 lebih sekarang. Dan puji Tuhan, tidak naik terus, saudara. Stop. Ya, saingan sama istri, saudara. Ya, haleluya, amin. Ya, dan itu dengar baik-baik yang belum menikah, segera menikah, amin. Nanti istri pertama kali masakan apa tidak tahu, saudara, ya. Kemudian yang berikutnya, kehendak Allah dengan keluarga supaya manusia berkembang biak. Ya, masih Kejadian pasal 1:28 bagian B, ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Sampai situ dulu, ya. Beranak cuculah, bertambah dan bertambahlah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Saudara, saya tanya, bumi sekarang sudah penuh belum? Belum, ya? Ya banyak kalau gitu, ya. Ya kalau gitu masih ada kesempatan banyak, maksudnya gitu. Ya, saudara, penduduk bumi sekarang sudah 7M, ya. 7M. Semua butuh makan, saudara. Luar biasa. Itu nanti kalau tidak terkendali 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, tidak tahu kemeriat, saudara. Ya. Tapi apakah bisa kira-kira bumi ini menampung? Ya, Tuhan katakan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, saudara. Jangan khawatir. Dulu penduduk Indonesia ketika Rhoma Irama nyanyi 135 juta penduduk Indonesia. Wah, kayak Roma, saudara, ya. Saudara, ya. Nah, itu pun orang susah zaman itu. Saya dengar nenek moyang kita, kakek-kakek kita waktu zaman Jepang dulu sampai makan aja susah. Gitu, ya. Iya. Ada itu daerah-daerah Madura makannya jagung aja. Daerah-daerah yang, ya, di sana coba sekarang cari tewul di Tegalai, nah ada orang makan tewul. Semua bukan hanya makan nasi macam-macam lagi. Ya, sekarang macam masakan di Indonesia ini, Indonesia kaya masakan apa saja ada. Ya, luar biasa. Terutama di Bali, Biguling, amen. Sekasih Tuhan. Kemudian berikutnya, untuk melakukan kehendak Allah, ya, saudara, keluarga itu ya dibentuk oleh Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Allah. Saya akan baca Kejadian 1:28 masih, saudara, ya. Dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Suruh menaklukkan itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya. Amin. Manusia itu wakil Tuhan di bumi. Ya, untuk melakukan kehendak Allah, mengelola apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Dia, saudara, dan tentu untuk beribadah kepada Tuhan. Itu, ya, iya, untuk memuliakan Tuhan melalui keluarga, melalui keturunan yang kita, yang keturunan, ya, daripada kita ini, untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Nah, saudara Tuhan, di dalam pernikahan Kristus dengan jemaatnya, ya, seperti Kristus dengan jemaatnya. Bagaimana kita pikirkan, renungkan, kita membeli hubungan dengan Kristus. Pernah enggak jemaat marah sama Kristus? Tolong angkat tangan yang pernah marah-marah, ya, mencaci maki Tuhan, ya, atau suruh, Kristus sana. Ada pernah gitu? Ya, perhatikan. Hubungan jemaat, hubungan suami istri dalam pernikahan Kristen itu adalah seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kita ini jemaat ini, jadi digambarkan sebagai istri itu memiliki ketundukan kepada Kristus.
memiliki rasa butuh dengan Kristus. Kita datang, kita hormat kepada Kristus, bahkan kita menyembah Kristus. Dan bukan berarti ya istri menyembah suami, bukan. Amin. Siapa yang istri-istri tidak setuju? Tidak setuju Pak, saya Pak. Ya. Allah. Nah, ini ya. Karena ini kehendak Tuhan loh. Ini model keluarga di dalam Kristus. Ya. Kemudian suami benar-benar saudara seperti Kristus itu menguduskan jemaat, menguduskan istri. Ya, tidak mencemarkan, tidak menjelekkan istri, tidak memandang rendah istri. Saudara, menerima apa adanya. Oh, itu Kristus. Dan memberkati istri. Nah, itu Kristus. Membela, melindungi, apa sebenarnya nanti saya akan sampaikan ya, apa tugas suami bagi istri di dalam Kristus. Ya, dalam Kristen ini, ya. Karena hubungan jemaat itu digambarkan seperti hubungan suami istri dalam keluarga Kristen itu digambarkan seperti hubungan Kristus dan jemaatnya, maka tidak boleh ada perceraian. Amin. Tidak ada tiba-tiba jemaat menggugat Kristus. Aku mau bercerai. Bawa ke pengadilan. Itu namanya murtad. Amin. Orang murtad dari Kristus dan masuk surga. Tidak ada jaminan lagi, saudara. Saudara tidak punya Allah. Amin. Orang Kristen yang murtad meninggalkan imannya kepada Kristus tidak punya Allah. Nah, Papa tayangkan aja sedikit biar gimbang sedikit ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya, supaya saudara paham betul bahwa orang yang murtad meninggalkan Kristus itu tidak punya Allah. 2 Yohanes 1 ayat 9, jangan lama-lama. Dan orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Perhatikan ya. Jadi orang yang bercerai itu, saudara, ini menyakitkan hati Tuhan. Karena apa? Ini merusak hubungan, sama seperti merusak hubungan antara Kristus dengan jemaat. Tidak ada kata cerai. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh ceraikan oleh manusia atau apapun. Ya. Tolong ditayangkan Matius pasal 19 ya, ayat 3 sampai 6. Nah, saya akan bacakan untuk ini ya. Matius 19 ayat 3 sampai 6. Jangan nama-nama ya. Haleluya. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang atau laki-laki atau suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya, jawab Yesus. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia saat semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Terus, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, ayat 6 kita baca bersama-sama, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu selain di dalam Kristen itu tidak boleh pernikahan poligami atau poliandri, juga tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Orang Yahudi boleh tidak menikah lebih dari satu? Orang Yahudi boleh. Bercerai boleh? Boleh orang Yahudi. Saudara kita umat Muslim apalagi? Ya. Kalau diterapkan syariat itu syariat, ya. Itu laki-laki yang sudah mampu harus menikah lebih daripada satu. Itu ibadah katanya. Tapi di pernikahan Kristen tak boleh. Satu, karena apa? Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan saja. Ya Allah. Kembalikan lagi. Dan setelah Kristus datang, dikembalikan lagi.
Ya, kebenaran. Jangan bilang, oh Pak, di Alkitab kan ada Salomo, istrinya 1000, istrinya 700. Ya, gundeknya 300. Kan boleh Pak. Ya balik lagi ke zaman Salomo. Amin. Ya, balik lagi ke zaman Salomo. 3000 tahun yang lalu. Karena itu dalam zaman Kristus sudah diperbarui semua, dipulihkan sesuai dengan kehendak Allah. Nah sekarang kita lihat tugas suami. Apa tugas suami? Hai suami-suami, dengarkan baik-baik. Amin. Calon-calon suami, dengarkan baik-baik. Dan istri juga dengarkan baik-baik. Amin. Iya, supaya bisa protes nanti. Demonstrasi, bukan begitu tujuannya ya. Tujuannya kalau tahu nanti demonstrasi kalau udah selesai tugasnya, bukan. Banyak berdoa. Ya, yang pertama kita akan lihat definisi suami itu apa sih, definisi suami. Saya lihat ya, karena saya tidak sempat baca di kamus bahasa Indonesia, saya googling saja. Ya, apa itu arti suami? Suami ialah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria, yang berikrar sakral, berucap janji, ya nikah, berucap janji terhadap, ya janji nikah terhadap seorang perempuan yang dinikahinya sebagai, ya yang dinikahinya secara sah sebagai istrinya, ya. Nah, apalagi kalau dalam pernikahan Kristen itu selalu mengucapkan janji. Ya, suami mengucapkan janji nikah. Istri juga mengucapkan janji nikah. Bukan janji di bawah pohon cipluan, saudara, ya. Janji nikah di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Tuhan yang kudus. Dan Tuhan itu Allah yang memegang perjanjian. Jangan main-main. Ya, kita tidak bisa nyanyi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, tidak bisa begitu, saudara. Kalau kita janji hadapan Tuhan, janji. Pegang janji itu. Amin. Amin. Serius sekali, saudara, kelihatannya. Tegang sekali. Ya, saudara kasih Tuhan deh, janji harus dipegang. Karena Tuhan itu Allah yang memegang perjanjian loh. Ya, bukan main-main. Kita ini biarpun aneh-aneh kadang-kadang Tuhan tuh ingat perjanjian. Perjanjian kita dengan Tuhan diikat dengan darah Yesus yang mengikat kita. Ya. Makanya Tuhan itu sabar, berlimpah kasih dan setia terhadap saya. Ya. Nah, suami tugas saya yang pertama. Tugas suami adalah sebagai kepala keluarga, kepala dari istri. Haleluya. Ya. Bukan berarti kalau suami sebagai kepala itu sewenang-wenang, tidak, otoriter, tidak bisa. Saudara. Ya. Sebagai kepala, suami harus bertindak sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ya. Pemimpin dalam hal apa? Yang pertama, pemimpin dalam hal beribadah kepada Tuhan, mengarahkan istri dan anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya dengar baik-baik, hai calon-calon istri khususnya, ya. Kalau cari suami harus cari orang yang dapat memimpin untuk ibadah kepada Tuhan. Karena apa? Besar pengaruhnya ini kepada keluarga. Suami yang takut akan Tuhan, keluarganya diberkati. Amin. Loh, iya. Suami yang takut akan Tuhan, keluarganya diberkati. Coba lihat. Tolong ditayangkan Mazmur 112 ayat 1 sampai 5 itu ya. Ya. Mazmur 112 ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya.
anak cucunya akan perkasa di bumi. Haleluya. Kenapa tuh? Angka le. Ayat 2 masih ayat 2 ya. Ya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ya, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan yang tak putus selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil, muncul orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sampai berikutnya nanti saudara bisa baca seterusnya. Suami yang takut akan Tuhan, ya, itu keluarga itu diberkati. Yang dapat memimpin istri dan anak-anaknya mendekat kepada Tuhan, maka keluarga itu diberkati. Penuh kebahagiaan, penuh kesejahteraan. Amin. Iya. Keluarga itu menjadi seperti surga kecil yang turun. Amin. Turun di tengah-tengah keluarga itu, yang turun di bumi. Ya. Sehingga nyaman gitu ya, suami tinggal di keluarga nyaman, istri di keluarga nyaman, anak-anak di keluarga nyaman. Ya. Tidak ada anak yang memberontak, yang aneh-aneh, tidak ada kalau ya keluarga itu diberkati. Haleluya. Amin. Ya. Kemudian ya, sebagai pemimpin, suami itu mengarahkan ya kemana keluarga ini akan diarahkan. Ya. Saudara itu pemimpin. Tetapi dalam mengambil segala keputusan, jangan main sak karepe dhewe, ya. Harus libatkan istri sebagai penolong, ajak bicara, ya. Bahkan kalau anak-anak sudah dewasa juga ya, itu juga diajak bicara. Tapi tetap yang mengambil keputusan adalah kepala keluarga, saudara. Kemudian, saudara, sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya. Suami bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak yang dalam keluarganya, masa depan istrinya, masa depan anak-anaknya. Memikirkan, merancangkan sekolahnya, apa semuanya itu suami punya rancangan itu, ya. Iya, amin. Jangan tak peduli suami-suami, ya. Nah, tadi sudah saya singgung, suami itu pengambil keputusan dalam keluarga. Sebagai pemimpin dia harus bisa mengambil keputusan. Tapi kalau suaminya tidak bisa mengambil keputusan, libatkan sekali lagi, libatkan istri, dan jangan mengambil keputusan sendiri. Ya, atau tiba-tiba mau pindah rumah, ya, pindah luar kota, keluarganya diboyong sana sini. 2 tahun tinggal di Banyuwangi, 2 tahun tinggal di mana, 2 tahun tinggal di lama-lama stres di keluarga, amin. Kalau keputusan begitu, suami harus libatkan, runding bagaimana, ya, sebaiknya demi kebaikan keluarga, gitu ya. Ya, dan kemudian suami sebagai kepala keluarga harus dapat memberi rasa aman bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya, mengayomi istri dan anak-anaknya. Jangan suami suka kesana kemari menjelek-jelekkan nama istrinya, apalagi membuka aib istrinya. Waduh, jangan, ya. Suami harus memberi rasa aman buat istrinya, ya, sehingga di rumah itu nyaman, ya, dan menaungi, membela istrinya, ya. Saudara-saudara Tuhan, kemudian saudara, tugas daripada kepala keluarga itu juga, saudara, menjadi teladan dalam banyak hal untuk istri dan anak-anak.
Tetapi kalau toh misalkan suami tidak bisa memberikan teladan, gitu, ya jadikanlah Kristus sebagai teladan utama. Ya, amin. Jadi saya tahu juga ada jemaat yang suaminya itu, maaf ya, sudah sejak pengantin baru, ya, saya tanya, ayo Pak ke gereja. Oh iya Pak, minggu depan aja ke gereja. Sudah menikah, sudah hampir 15 tahun, ya saudara. Ketemu saya selalu tanya, Pak, kapan ke gereja? Ya, kapan ibadah? Oh iya Pak, minggu depan saja. Sudah 15 tahun itu ngomongnya minggu depan terus. Ya, coba. Tapi berbahagialah ya istri-istri yang ya memiliki suami yang tidak memiliki janji seperti itu. Tetapi berbahagialah juga istri yang memiliki suami seperti itu. Amin. Amin. Ya. Dan rupanya yang punya suami seperti itu ya badannya subur saja. Saudara jangan mikir siapa-siapa. Ya, artinya apa? Kesempatan tuh banyak berdoa. Doakan suami supaya diselamatkan dulu. Supaya menjadi suami yang benar. Yang berikutnya, saudara, tugas suami dalam keluarga mengasihi istrinya. Kembali kepada Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Ya, ayat 25. Saya akan bacakan. Dengar baik-baik hai suami. Dan saya minta ini para istri dan para wanita ikut membacakannya. Ikut membaca. Suami dengar baik-baik. Calon suami dengar baik-baik. Amin. Ya. Tolong perhatikan yang lagi baca-baca YouTube apa semua itu. Tutup semuanya itu ya. Ya. Dengar supaya dengar firman Tuhan. Amin. Khususnya para suami ini. Ayo. Para istri dan para wanita baca ayat 25 bersama dengan saya. 2, 3. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tugas suami yang berikutnya adalah mengasihi istrinya. Itu tugas mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada para suami. Amin. Jangan gebuki istrimu. Amin. Sedikit-sedikit main tempeleng KDRT. Kalau KDRT laporkan aja nanti. Ya. Ya. Nanti urusannya nanti sama Pak Gede itu juga. Sama Pak Karel. Saudara, suka Tuhan ya. Jangan sampai ada KDRT dalam rumah tangga. Baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Ada loh. Istri terhadap suami melakukan KDRT. Ada di sini pernah terjadi? Kalau pernah terjadi bertobat. Atau suami, kebanyakan suami terhadap istri. Beberapa waktu yang lalu saya dapat ya WA dari seorang istri yang mana dulu saya yang memberkati. Saudara, istri mana? Bonok-bonok. Saya lihat begitu marah sekali. Saya telepon suami. Kalau kamu lakukan sekali lagi, masuk kamu ya. 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 Istri itu dinikahi bukan untuk dijadikan sansak hidup. Amin. Tetapi untuk dikasihi. Itu tugas daripada suami. Dan perempuan tuh kalau dikasih disayang itu bahagia yang luar biasa. Amin. Nah, perempuan kalau disayang dikasih itu ya. Tapi ada juga ya istri-istri disayang suaminya malah aneh. Ya ada juga. Itu kelainan. Nah, jadi wujud kasih kepada istri selain tidak melakukan KDRT ya, tetapi bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri ya.
Amin. Sekalipun saat ini zaman modern ini ada istri-istri yang ya wanita-wanita karir, gitu ya, yang punya penghasilan sendiri. Tetapi sekalipun demikian, para pria, para suami itu tugasnya menafkahi istri. Namun demikian, istri-istri juga jangan kemudian menuntut lebih daripada itu. Ya. Makanya setiap kali bimbingan pranikah saya tanya kepada calon istri, berapa kamu minta ya dari suamimu uang belanja tiap bulan? 10 juta? Ya, 5 juta atau berapa? Nggak ada, puji Tuhan, sampai hari ini saya sudah menikahkan banyak pasangan itu, nggak ada yang menetapkan ya tarif. Ya sudah Pak, terserah, nanti berapa saja saya terima. Nah itu bagus itu, amin. Tepuk tangan untuk para istri, ya, luar biasa ya. Tapi sekalipun demikian juga saya naik dewe, gitu ya. Ya, jangan istrinya itu pokoknya setiap bulan itu dibuat cekot gitu ya. Dakdik terus, semakin tanggal tua semakin pokoknya ya. Rasanya waduh, cekot karuan. Karena apa? Lihat bas ya. Nggak bunyi lagi basnya. Dari yang lain lagi. Oh kengken ini Pak, kengken Pak. Ya. Amen. Kemudian berikutnya, saudara, mengasihi istri itu bisa dinyatakan, diwujud nyata dalam membantu istri dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Jangan biarkan istrimu sendirian menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Harus ada suami yang senantiasa bahkan maju di depan. Ya. Menjadi pembela daripada istri, sehingga istrinya itu nyaman. Dan biarkan hanya suami istri itu kodratnya wanita itu, ya tetap ada. Sehebatnya perempuan pasti butuh laki-laki untuk membela, ya. Haleluya. Saudara Tuhan, sama seperti Kristus, ya. Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Di mana ayatnya? Di Alkitab. Amin. Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja. Jangan diam sendiri, istrinya bergumul dibiarkan aja. Ya, ikut bergumul. Ya. Istrinya keceblos, kena pinjol misalnya gitu ya. Ya harus suami ikut, aman? Ikut pusing, aman? Makanya istri-istri jangan suka pinjol, aman? Amin. Ya, apalagi kredit harian itu ya, satu hari ditagih bisa 5 orang datang menagih. Karena apa? Enggak pusing, saudara. Ya, jangan suka pinjam, amin? Pak, bagaimana butuh? Berdoa. Minta Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk menolong kita, amin? Ya. Makanya hafalkan lagu itu, saudara. Ya. Lagu yang mana? Ya, ada saja cara Tuhan. Ada Tuhan penolong. Artisnya ada di sini, saudara. Supaya saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, gitu ya. Haleluya. Kemudian, saudara, tugas wujud kasih kepada istri tadi sudah saya singgung, menutupi kejelekan dan kelemahan istri. Jangan diomong-omong. Iya. Bahkan cari mana sisi baiknya. Pasti orang itu ada sisi baiknya. Amen? Sisi baiknya. Ya. Bahkan kasih pujian kepada istri. Wah, kamu luar biasa ini. Kalau negor boleh menegur, tapi dengan cara yang ya
dalam kasih, saudara, sehingga bisa terima. Amin. Ya, hari ini istri besar kepala semua, haleluya. Ya. Dan memang harus begitu, saudara. Ya, ya, tidak mencela, apalagi melakukan tadi ya kekerasan. Terus wujud kasih kepada istri, yaitu setia dengan istrinya, apapun yang terjadi. Ya, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, bahkan cacat sekalipun, saudara, belajarlah suami setia. Dalam keadaan cantik maupun kurang cantik, dalam keadaan langsing maupun langsung. Amin. Iya, saudara. Suami harus belajar setia kepada istri. Ya, dulu saya lihat di buku Gembala itu, ya, langsing sedikit dulu, langsing sedikit. Ya. Sekarang langsung, tidak apa-apa. Iya. Bagi saya, karena saya ingat ya perjalanan hidup kami, makanya saya tuliskan sebuah lagu ya untuk mengenang perjalanan kami. Ku telah jauh melangkah mengikuti jalanmu, melewati segala rintangan dan cobaan di sepanjang hidupku. Saudara, saya tuliskan lagi itu, saya coba nyanyikan, langsung nangis gitu. Ya. Pertama kali yang dengar lagu ini saya nyanyikan, beliau ini, dan langsung hancur hati. Dia naik. Saya lihat berurai air mata. Ya. Lagi masak di dapur saja. Begitu lihat muncul dari tangga, saya tanya, kenapa Mas? Kamu banyak ngiris bawang ya? Enggak. Saya dengar Bapak nyanyikan lagu ini pun saya hancur hati nangis. Oh, luar biasa. Ya, lagu saya itu, saudara, selain dari hidup Ibu Gembala yang merespon, itu untuk menguji lagu saya itu, lagu itu enak didengar atau tidak, itu ciku. Kalau saya nyanyi dia tertidur, berarti dia bisa menikmati. Ya, sekasih dalam Tuhan ya. Nah, ini perjalanan kami mengingat perjalanan berdua, suka duka ya kami sudah jalan. Ya, sudah saya lihat. Ya, sudah. Kalau saya lihat kekurangan banyak juga kekurangan, gitu. Tapi apa? Ya, saya melihat, saya memandang sisi kelebihan, sisi kebaikan dalam hidup. Haleluya. So kasih Tuhan. Nah, itu tugas suami. Hai suami, amin. Ya, kita harus belajar untuk menempatkan diri sebagai kepala bagi keluarga dan mengasihi istri dengan benar. Berbagailah istri-istri, amin. Ya, yang punya suami, anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat tugas daripada istri. Ya. Apa sih definisi istri? Nah, istri ini adalah salah satu pelaku. Amin. Amin. Pelaku, bukan pelakor. Amin. Loh, ya udah paling keras itu suara. Ketawanya ya. Jadi istri itu adalah salah satu pelaku pernikahan yang berjenis kelamin perempuan. Ya. Yang mengucapkan, yang berikrar mengucapkan janji pernikahan dalam upacara pemberkatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Saudara. Ya. Jadi istri itu pelaku, salah satu pelaku pernikahan, bukan pelakor sekali lagi ya. Ya, yang berjenis kelamin perempuan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Nah, kita lihat Efesus pasal 5 ya, ayat yang ke-22 saya akan bacakan. Hai istri, tugasnya tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Jangan ya merasa salah baca, kemudian dibaca begini keras-keras, kemudian dibaca, hai istri, tunduklah kepala suamimu seperti kepala Tuhan. Ya. Kenapa suami-suami tidak betah di rumah? Karena istrinya suka menanduk, ya, menanduk kepala suaminya, saudara. Nah ya, tidak ada di sini ya. Jadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepala Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Perhatikan. Namun perhatikan juga, mengapa ya ada beberapa istri tidak mau tunduk kepada suami. Nah ini perlu saya sampaikan juga ya, sulit tunduk. Bahkan suami harus dengar apa kata istri. Ya. Ini suami-suami yang model istri yang punya ya suami-suami punya istri model begini nih, ini masuk ke dalam organisasi isti. Isti? ISIS. Susis. Suami takut istri. Apa itu? STI. STTII. Ya, suami takut istri. Ya, suami di bawah ketiak istrinya. Ya, haleluya. Apalagi ketiaknya tidak pernah dirawat. Aduh. Ya. Perhatikan, suami yang takut istri, keluarga itu tidak akan diberkati. Tidak akan hidup dalam tak ada damai. Karena apa? Kacau. Apalagi suami yang menempatkan diri sebagai kepala keluarga. Kacau sudah. Ya. Istri maaf. Istri saya menempatkan diri sebagai kepala keluarga. Suami, cuci baju. Nanti aja Pak. Awas kamu ya, kalau kamu jangan pulang. Ya, saudara Tuhan. Mengapa ada beberapa istri yang ya tidak mau tunduk pada suami? Yang pertama, karena istri merasa lebih senior. Saya dengan Ibu Gembala ini, ya, itu saya lebih muda sih. Ya, tapi puji Tuhan ya, Ibu Gembala mau menempatkan diri ya, sebagai istri yang baik. Ya, tak mentang-mentang. Kalau mentang-mentang, ada yang aneh-aneh, saudara. Saudara kasih Tuhan, ya. Nah, kasih Tuhan ya. Nah itu lebih senior, lebih banyak pengalaman. Kemudian berikutnya, mengapa istri tidak tunduk? Karena gajinya lebih gede, dia bisa menghasilkan penghasilan yang lebih besar, sedangkan suaminya gajinya lebih kecil. Dia merasa, ya, dia merasa superior dalam keluarga. Apa kamu tuh, suami laki-laki, nggak bisa kasih, ya, nggak bisa mencukupi kebutuhan dan sebagainya. Saudara, saya bersampaikan. Sekalipun posisi istri ini memiliki gaji lebih gede, penghasilan lebih gede, tapi tetap di dalam Kristus. Ya. Pernikahan Kristen, hai istri, tunduklah kepada suami. Kalau engkau tidak mau tunduk, engkau sendiri tidak akan mengalami kebahagiaan. Bahkan saya perhatikan istri-istri yang dominan terhadap suaminya cepat pulang. Saya perhatikan beberapa keluarga
Yang istrinya mencoba untuk menempatkan diri sebagai kepala keluarga, suaminya cepat pulang. Entah pulang ke rumah orang tuanya, entah pulang ke rumah bapak. Iya. Supaya apa? Dia benar-benar bisa jadi ya kepala keluarga. Haleluya. Hai istri-istri, dengar ya, calon istri dengar. Haleluya. Kemudian berikutnya saudara, ya, dia merasa lebih pintar. Suaminya, ya, S6. Istrinya S2. S6 tuh SD kelas 6. Ya. Loh, saya ini punya teman-teman saudara, hidupnya bahagia juga. Waktu apa tuh peristiwa, maaf, kerusuhan orang Madura, orang Kalimantan. Waktu itu lagi rame-ramenya. Loh, ada teman saya, orang Kalimantan Barat, menikah sama orang Madura. Luar biasa, ya. Dia ini yang dari Kalbar ini SD nggak lulus. Maaf ya, pasti dengar dia, pas saya. Ya, tapi istrinya sarjana ekonomi. Ditanya sama pembimbingnya, apa kalian ini tidak mikir? Mikir sudah Pak. Ya, terima apa adanya. Dan di sana lagi rame-ramenya mereka berdua dinikahkan. Bahagia sampai hari ini. Ya, punya anak 3 atau salah, 2 atau 3. Ya. Tetap bahagia. Dan istrinya bisa menempatkan diri tunduk kepada suaminya yang SD dan tamat. Loh, luar biasa loh, saudara. Dia sarjana ekonomi. Ada lagi teman saya juga, ada lagi teman yang lain juga ya, ada saya cerita. Dia mengembangkan sekarang, ya, dulunya ya SD juga, ya, dapat istri juga sarjana ekonomi juga, ya, dan berhasil diberkati, punya anak 3, semuanya kuliah, loh, ya kan? Sekarang waktu nanti tak undang sini khotbah sini. Amin. Dia jadi berkat. Haleluya. Makanya tak boleh pandang rendah pada suami. Kenapa? Ini hukum Tuhan loh. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Mengapa istri-istri tidak mau tunduk kepada suami? Karakter itu. Mungkin dari budaya keluarga, budaya suku dan sebagainya, ya. Atau memang istrinya lebih galak, ya, lebih galak dari suaminya. Sehingga suaminya kalau pulang ke rumah tuh kayak ayam kesiram air panas, mojo. Saudara, mudah-mudahan ada di Bukit Sion. Amin. Ya, semuanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang dengar baik-baik, hai para istri. Tugas istri. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, tunduk kepada suami dalam segala hal. Tunduk. Ya, bukan berarti kalau tunduk itu bukan begitu, saudara. Ya, tunduk ini artinya, saudara, tidak melawan dalam perkara-perkara yang benar. Tapi kalau perkara suaminya melakukan hal-hal yang benar, istri juga tidak boleh diam, harus sebagai penolong, mengingatkan, ya, mendoakan, sebagainya. Itu tugas istri sebagai penolong buat suami, menyadarkan suami dalam banyak hal yang tidak benar, gitu loh, ya. Kemudian melayani suami, amin. Melayani suami, makan minumnya,
Jangan pikir karena dia merasa sudah lebih senior, dia merasa sudah lebih pinter, dia merasa penghasilan lebih besar, ya. Nggak peduli dengan suami, mau makan dewek, masak dewek, ya. Saudara, pada umumnya suami itu lebih senang dilayani makannya, ya, diambilkan, disiapkan. Oh senang, bangga suami-suami itu. Amin. Amin. Saya tanya ibu-ibu, ya, sudah melakukan itu belum? Ya. Hargai suamimu. Oh, suami lu dihargai itu bangga. Senang punya istri. Biarpun tidak terlalu cantik, oh, suami tidak peduli. Dia merasa, oh, istriku baik, luar biasa. Istriku segalanya. Dan ada istri aku pusing, ya, ditinggal istri pusing, ya. Karena apa? Istrinya itu luar biasa mau memberikan perhatian untuk suami. Amin. Iya. Terus ngurusin sampai ngurusin pakaian suami, ya. Istri-istri harus tahu apa baju warna kesukaan suami, ya tak? Ya. Dan ukuran baju suaminya, lo perlu tahu juga loh. Saya puji Tuhan punya istri tahu ukuran celana saya itu berapa. Saya sendiri tidak paham kadang-kadang, ya. Tiba-tiba ibu gembala, beli celana lagi, ya puji Tuhan. Sekalipun harganya mungkin biasa saja, tapi saya senang, ya. Ya. Kadang berikan, ada beli kaos lagi apa, waduh, ya. Itu menunjukkan perhatian luar biasa, ya. Thank you very much. Nah, saudara dalam Tuhan, ya. Terus urusan seks. Nah, ini, maaf ya kepada yang muda-muda. Jangan, nah salah satu kebutuhan suami laki-laki itu seks. Jangan kemudian istri ogah melayani suami. Alasan macam-macam, ya, ada alasannya, wes gila itu dan sebagainya, saudara. Nanti kalau suaminya digondol wewe gombel baru nangis-nangis. Perhatikan ini, ya, perhatikan itu, saudara. Nah, kemudian tugas istri berikutnya melahirkan anak untuk suaminya, amin. Bukan melahirkan anak orang lain. Amin. Melahirkan anak untuk suaminya. Makanya setiap kali bimbingan pranikah saya tanya kepada suami, calon suami, kamu rencana mau punya anak berapa? Ya, 5 Pak. Kemudian saya tanya kepada calon istri, ya, kamu mau punya anak berapa? 2 saja Pak, ya. Kenapa? Aduh, saya bayangkan mengandung itu susah, ya. Belum melahirkan, ya. Nah, ini harus ada kesepakatan, amin. Suaminya kepingin bayangkan punya anak 5, sedangkan calon istrinya wis 2 saja. Ya, harus ada titik temunya. Jangan sampai nanti suaminya tetap ngotot kepingin punya anak 5, istrinya cuma mau melahirkan 2, yang 3 dari mana? Saudara, nah ini pertanyaannya. Saudara, kasih dalam Tuhan. Nah, tugas istri ini melahirkan anak-anak untuk suami. Haleluya. Makanya suami-suami harus sayang istri. Amin. Ya, ampunilah istrimu. Amin. Jangan marah terus sama istri. Ya, mengampuni istri, menyayangi istri. Amin. Karena saya lihat ibu gembala waktu mengandung itu, tidak mengandung aja sudah besar perutnya, ya. Apalagi mengandung, waduh. Saudara, itu saya lihat, waduh, sengsaranya. Sengsara mengandung. Tapi puji Tuhan loh, juga ya, bisa melahirkan anak-anak. Ya, oh saya bangga sekali. Ya, sekasihan Tuhan punya anak-anak. Nah, yang dari karunia anak tidak apa-apa. Ya, bangga dengan pasangannya. Nah,
hal-hal yang perlu diperhatikan oleh istri juga. Perhatikan baik-baik, saya minta. Para istri, calon suami jangan pergi-pergi, denger baik-baik ya. Yang pertama, ya, yang perlu diperhatikan oleh istri, jangan menolak menemani tidur suami. Jangan biasakan, wah Pak, panas, ini cuacanya, aku mau tidur di pisah ranjang. 3 bulan suami mikir, ya, istriku tidak mau nemani aku tidur. Ya. Nanti kalau ada wewe gombel yang nemani, nah baru keok-keok. Saudara, amin. Ya. Ya. Itu penting, saudara, untuk menjaga kesatuan hati. Itu ya. Iya. Kemudian berikutnya yang harus perhatikan, jangan memperberat beban suami. Suaminya sudah bebannya berat, diperberat lagi, mintanya macam-macam. Ya, suaminya sudah tahu gajinya kecil, Pak, besok aku pedikur. Tapi sekali boleh, tapi kalau setiap minggu pedikur, ya, lama-lama kukur. Saudara ya, jangan menjadi beban buat suami. Ucap syukur aja. Ya. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jangan malas berdandan untuk suami. Amin. Jangan di rumah itu, saudara, karena dulu waktu pacaran, waduh, pokoknya selalu berdandan. Ya, pakai minyak ceret. Pesan Pak Yongki itu 1 bulan bisa 2 botol. Tapi sudah menikah, jarang mandi, jarang ganti pakaian, ya, daster ya itu saja, nggak pernah sikat gigi. Suami pulang, Pak, langsung ketembung, saudara, Pak, ya. Dan perhatikan, sekalipun istri sudah lama menikah, tetap istri harus mau berdandan untuk suaminya, jangan berdandan untuk tetangga. Amin. Berdandan untuk suami. Jangan kalau apalagi jalan keluar, bibirnya ngurusin bibir aja lama. Pokoknya di sini loh, maunya apa ini? Kalau lagi keluar jalan. Tapi di rumah, aduh, ya. Ya. Bau daster aja ada karuan. Ya, saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, berdandan untuk suami. Ya. Kemudian berikutnya, ya, bagi istri-istri, jangan pernah menyepelekan suamimu. Apapun keadaan, hargai suamimu. Hormati dia. Engkau akan diberkati, engkau akan bahagia. Suami akan disayang kepada engkau. Ya. Amin. Jangan nuntut begini, nuntut begitu. Hormati suamimu. Haleluya. Nah, itu tugas istri, ya, yang tak boleh dilupakan itu. Kemudian yang berikutnya, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Ya, apalagi suami belum pulang kerja, keluar rumah, ya, nggak tahu kemana suaminya pulang. Ini mana istriku, dia bongkar lemari, di mana? Tahu. Sering-sering suami itu kalau dia pulang ada istri, senang rasanya. Ya, disambut istri senang, ya, bahagia, sukacita. Tapi kalau pulang apalagi 2 hari tidak ketemu, pulang pergi tapi tidak pamit 2 hari lagi. Kemana nih? Jangan-jangan digondol-genderuwo ini suami istri. Saudara. Harus tahu. Apalagi sekarang zaman ada HP, kontak komunikasi. Pak, aku lagi kesini sebentar. Perlu. Amin. Saya lagi bertengkar gara-gara apa? Keluar nggak tahu suami. Ya. Haleluya.
Kemudian istri-istri perhatikan yang berikutnya. Jangan lari meninggalkan rumah ketika terjadi masalah, ada konflik-konflik kecil. Jangan minggat-minggatan. Amin. Begitu terjadi cekcok langsung pergi duet. Ya, pulang ke rumah mertuanya, kacau rumah tangga itu. Pulang ke rumah mertuanya, pulang ke rumah orang tua. Ya. Sambil nyanyi di pojok ya kamar mandi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, padahal ibu bapaknya sudah pulang ke surga. Mau pulang, saudara. Amin. So, kasih dalam Tuhan ya. Nah, kalau terjadi misalkan salah paham apa, tetap setia, tetap di tempat. Jangan pernah begitu kabur sana kemari. Kacau. Ya. Ya. Dan jangan ada hubungan dengan laki-laki lain. Teleponan, chatting-chattingan, mulai dari Facebook, WA, macam-macam lah. Ya. Di sini ada yang dapat ya, kapan itu kita bersyukur ya. Ada yang dapat istri karena apa? Dari Facebook, saudara. Tidak apa-apa. Ya, pulang akhirnya, pulang kampung, duet. Pulang balik sini sudah menikah. Ya, senang kita juga. Adakan pesta. Ya. Sekarang bahagia. Ya, bisa punya rumah karena tinggal di Tabanan. Ah, saudara. Ya, gerejanya tetap ke sini. Ya, tetap pelayanan setia. Padahal saya kasih beberapa terserah lah. Kalau mau nyaman bekerja di mana di sana, apa udah saya tetap di Bukit Sion dan apa ayo penting bertumbuh. Saya tidak pernah cuma diplototin, harus tetap di Bukit Sion. Saya di negara. Ya, kasihan kan, menyusahkan orang, menyusahkan jemaat. Tapi jemaat sendiri yang punya itu ya silakan. Kayak jemaat kita yang paling jauh datang ke sini. Ya, kenapa? Usia tahun. Naik sepeda motor, biasanya kan sebelum COVID itu berapa puluh tahun sama kita tuh. Naik sepeda motor dari Singaraja, maaf. Ya, Pak Yones, ya, matanya ada satu. Dia lagi ngikuti ibadah, nggak apa-apa. Shalom Pak Yones ya. Nah, ya, itu karena waktu mudanya, semangatnya luar biasa. Ya, dia menginjil, orang lagi. Di Injil itu marah lah orang lah, dikepukin dia sampai matanya pecah. Ya. Tapi dia tetap setia. Sampai zaman COVID itu datang sini ibadah, pulangnya udah bingung. Saya antar gitu, saya antar. Ya. Terus saya bilang, Pak Ines, nggak usah datang, kecuali nanti kalau ada jemaat yang ke sana boleh. Saya kepingin datang ibadah kapan itu ada. Kami bertiga langsung berangkat saja hari Kamisnya, suruh ke Singaraja. Siang-siang sudah parkir di depan warungnya. Wah, dia, loh, kok sudah di sini? Katanya. Iya, kenapa nggak boleh ya? Akhirnya langsung dia ganti baju, setelah ngobrol-ngobrol ganti pakaian. Pak, saya ikut ke Denpasar. Ya, saya mau kepingin ibadah bersama jemaat GB Bukit Siang. Akhirnya datang. Ini ya. Akhirnya hari Selasa kami antar lagi pulang ke Singaraja. Jures, ya. Nah, saudara, karena dia senang untuk beribadah kepada Tuhan. Tak suruh Pak cari gereja terdekat saudara. Aku tetap aja di Bukit Sion, biarpun ibadah live streaming. Kecuali Bapak usir, tidak mungkin lah. Masa kepala usir jemaat. Suruh kan saudara Tuhan, ya tetap aja kita layan. Ya, Ibu Gembala saya suruh bayari itu, ya iuran di Mumbul, dia bilang gitu ya, bayari. Ya. Kalau terjadi apa-apa nanti ya kita yang ngurus. Amin. Amin. Tapi saya berdoa supaya umurnya Pak Yones 100 lebih. Amin. Dulu ya. Ya. Kemudian yang terakhir untuk istri ya. Dan tentunya khotbah saya ini. Bukan khotbah saya terakhir, bukan saudara ya. Ya. Saudara perhatikan. Jangan malas mengurus rumah.
Istri-istri harus cakap. Nanti baca Amsal pasal 31, seorang istri harus cakap. Bisa mengurus rumah. Mulai ngurus urusan kamar. Diurus, ditata tempat tidur yang rapi, amin. Jangan berantakan, jangan kamar kayak kandang babi, amin. Amin. Aminnya mana ini? Saudara, supaya suami kerasan di rumah juga. Cobalah rumah berantakan kayak sarang tikus itu, suami pasti tidak kerasan. Tapi kalau dimulai dari kamar, tempat tidur, bangun tidur, ditata itu spraynya rapi, apa, ya, sapu yang bersih, kemudian kamar mandi dibikin yang bersih, gitu, ya. Kemudian rumah ditata yang rapi, bagaimana menempatkan perabot-perabot, nata, ya, ruangan dengan baik. Itu kalau istri cakap menata rumahnya dengan baik, menata kembang-kembang dengan baik, apa semuanya taman dengan baik, suami senang. Amin. Iya, kalau belum belajar. Hai suami, kasihlah istrimu. Amin. Iya. Jangan berbuat kasar. Hai istri, tunduklah kepada suami. Layanilah dengan baik. Tuhan Yesus